Bukan manusianya yang goyang. Ya. Nah, itu poinnya. Kenapa kita beda dengan mereka? Kita punya media yang banyak. Tapi kita kok biasa-biasa ya, karena kita buat acara di gereja. Kita tidak bikin ibadah. Maka selalu saya bilang kalau penyembahan itu bukan repetisi, penyembahan itu fresh. Ya, penyembahan kalau artis nyanyi konser itu sudah lihat artis ini, waduh keren banget ini artis wah. Menyembah Tuhan, penyembahan kepada Tuhan itu bukan keren, tapi majesty. Ya, penyembahan kepada Tuhan itu sebuah keagungan, katakan keagungan. Sama-sama bilang menyembah Tuhan itu kemuliaan. Beda sama artis memuji Tuhan. Beda sama artis menyanyi lalu dinilai oleh audisi yang ada di altar. Kita memuji Tuhan, saudara. Kita menyembah Tuhan. Kita itu, makanya itu saya selalu bilang. Nanti kita baca Alkitab. Selalu saya bilang banyak cacat teologi di gereja. Banyak pendeta khotbahnya tentang kedatangan Tuhan. Tuhan mau datang, berjaga-jagalah, bersiap-siaplah. Yesus mau datang. Tuhan mau datang kapan bukan urusan kamu. Ya, bagian kamu adalah melakukan bagian memuji dan menyembah, itu bagian kita. Tuhan mau datang kapan urusan dia. Amin. Tak usah sibuk kali bagi cari tahu Tuhan datang, oh ini angka ini, tambah ini, lu kayak matematikawan dunia gitu. Ya, tidak ada kerja kamu. Ya. Lakukan apa yang bisa kamu kerjakan. Tidak usah pikirkan apa yang mau Tuhan kerjakan. Tuhan ya Tuhan. Ya, menyembah Tuhan. Saudara nyanyi untuk Tuhan. Cacat teologinya begini. Mereka bicara bersiap-siap ya. Tuhan mau datang seperti pencuri. Nah itu yang saya bilang cacat teologi. Yesus datang sebagai pencuri itu buat siapa? Buat siapa? Kalimat itu Yesus sampaikan. Ya, dia datang sebagai pencuri itu buat dunia. Buat gereja dia datang sebagai mempelai. Beda, saudara. Ya, kalau saudara baca Alkitab, dia datang untuk dunia, dia datang sebagai hakim. Tapi dia datang kepada gereja, dia datang sebagai mempelai. Jadi dia datang untuk menikah dengan gerejanya, tapi dia jadi hakim bagi dunia yang tidak mengenal dia. Dia datang sebagai pencuri bagi orang yang tidak mengenal dia, tapi dia datang sebagai mempelai yang mau menikah dengan gereja. Karena gereja adalah istrinya dia, katakan amin. Ya. Jadi jangan sampai kita takut, aduh, ya saya takut, aduh nanti Tuhan datang gimana? Ya, orang takut karena dia tidak mengenal Allah, dia bukan mempelai perempuan. Ya, makanya Sakaria berkata begini, ya, kitab Sefanya berkata begini, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Amin. Ya, tapi bagi gereja hari Tuhan adalah hari yang penuh sukacita. Karena itu kita beribadah itu bukan kita beribadah dengan sebuah ketakutan untuk mencari Allah. Tidak, kita sedang melakukan perayaan celebrate. Ya, kita sedang menyambut sang mempelai laki-laki yang akan menikah dengan gerejanya. Ya, orang mau menikah syarat menikah. Coba. Syarat menikah apa? Dewasa. Kalau sudah tidak dewasa menikah bagaimana? Nah, mungkin anak kecil dikasih nikah. Yang menikah itu cuma orang dewasa doang. Ya, Yesus menikah dengan gereja itu dewasa. Kalau gereja tidak dewasa nggak bisa menikah. Ya, kategori orang yang tidak dewasa, Anda tidak masuk pada kategori mempelai, Anda masuk pada kategori orang dunia. Maka Yesus datang kepadamu sebagai pencuri di waktu malam. Kalau Anda gereja, Yesus datang sebagai calon pengantin laki-laki. Itu beda, ya. Itu cacat teologi kita di situ. Kenapa penyembahan itu perlu? Memang perlu. Tuhan itu saya selalu bilang, Tuhan lembah pujian saya bersyukur mereka sudah boleh tangkap apa yang saya sampaikan beberapa waktu ini. Bahwa Tuhan dia bisa buat apa saja, tapi ada bagian yang Tuhan tidak bisa buat. Apa itu? Apa itu? Tuhan tidak bisa memuji dan menyembah dirinya sendiri. Kalau manusia kan beda toh. Kalau orang sudah dipuji, dia puji diri sendiri. Terus dia buang bahasa daripada tunggu orang lama-lama. Ya, mending saya puji diri sendiri. Ya. Kalau Tuhan tidak bisa begitu, saudara-saudara. Dia tidak makan puji dan dia tidak bisa puji diri. Dalam kondisi apapun dia tidak bisa memuji diri. Ngapain dia cipta kita lalu dia puji diri? Ngapain? Ya, kita ada untuk apa? Makanya lagu bilang, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ada lagu. Ya, memang kita ada untuk menyembah. Sudah lihat, saya cerita kronologisnya ya sebelum kita baca Alkitab. Jadi waktu Tuhan membentuk manusia pertama kali di Eden, ya, dia
semua dia berfirman semua. Malaikat itu kan makhluk kudus, tapi dia bukan segambar dengan Allah. Ya, tangkap ini, tangkap. Kalau saudara tangkap ini, penyembahan saudara lebih dari yang tadi itu. Ya, jadi waktu dia menciptakan langit dan bumi, dia cukup berfirman, berfirmanlah Allah, jadi berfirman Allah. Saudara bayangkan, tumbuh-tumbuhan saja, pohon-pohon saja, dia cuma berfirman kepada bumi, keluarkanlah tumbuh-tumbuhan, keluarkan. Dia mau menciptakan ikan-ikan di laut, dia berfirman kepada air, keluarkanlah, berkeriapan segala. Tapi waktu dia mau membentuk manusia, dia tidak berfirman, saudara-saudara, tapi dia bicara pada dirinya sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Waktu iblis dilemparkan ke bumi, ya, waktu dia dibuang ke bumi, dia bilang sama Tuhan begini, sekarang sunyi kan? Dulu kan saya pimpin pujian, puji lu, sembah lu. Lu buang-buang, sekarang sepi kan? Surga, kamu mau puji lu. Tuhan bilang begini, nggak apa-apa, tunggu. Dia pikir Tuhan gugup dengan kalimatnya dia itu. Tuhan turun ambil tanah, dia bentuk, ya, dia bentuk manusia, kemudian dia hirup napasnya, seperti itu tanah berubah menjadi urat, tulang, darah, daging, ya. Kemudian dia hembuskan DNA-nya ke dalam manusia itu, dan waktu manusia itu mulai muncul, Tuhan bilang sama iblis, kau gagal, dia yang akan jadi worship leader menggantikan kamu. Amin. Artinya Tuhan buat kita untuk menggantikan posisi dia yang jatuh itu. Nah, itu yang kita harus paham. Kita buka dulu dalam kitab Yesaya pasal 14, worship leader pertama di surga. Kita baca sama-sama. Baik, sama-sama. 1, 2, 3. Wah, engkau sama-sama kompak. 2, 3. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau yang terus yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhta mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, itu dia. Ya, itu ayat bicara tentang siapa, saudara? Itu ayatnya sedang bicara tentang Lucifer. Ya, Lucifer adalah mantan worship leader. Nah, sudah tahu Lucifer itu di dalam tubuhnya itu dipenuhi dengan segala macam alat musik, karena Tuhan suka musik. Ya, apa namanya? Coba saudara bayangkan, wow, kalau saya baca itu, kalau saya bedah literasi tentang Lucifer, tuh ada satu makhluk surga yang di dalam tubuhnya itu tuh dipenuhi dengan instrumen, dan itu dipakai untuk jadi pemimpin sangkor terbesar pada waktu itu, namanya Lucifer. Ya, dan sebuah terjemahan berkata waktu Lucifer memuji dan menyembah Allah, keraupnya itu seperti desau air bah. Jadi begitu dahsyatnya gelombang pujian kepada Allah, dan Tuhan menikmati sekali puji-pujiannya. Ya, dia salah satu malaikat. Kalau saudara baca terjemahannya, dia malaikat yang diciptakan sangat sempurna. Yuk kita buka dalam Yesaya pasal 28. Kita bedah sama-sama supaya kita mengerti. Yesaya pasal 28. Mulai ayat 12b sampai ayat yang ke-16. 8 ayat 12b berkata begini. Engkau pernah menjadi lambang kesempurnaan. Dulu engkau sungguh bijaksana dan tampan. Silakan ayat 13. Sorry. Ayat 14.
malaikat yang menyeramkan kutempatkan di situ untuk menjaga engkau. Engkau tinggal di atas gunungku yang suci dan berjalan di tengah-tengah batu permata yang gemerlapan. Ayat 15. Nah, ayat 16 berkata begini, engkau sibuk berjual beli dan itulah yang membawa engkau kepada kekerasan dan dosa. Maka kuusir engkau dari gunungku yang suci dan malaikat penjagamu menghalau engkau dari tengah-tengah permata yang gemerlapan itu. Nah, perhatikan. Jadi dia adalah seorang worship leader ternama di kerajaan Allah. Ya, lalu dia dibuang ke bumi. Jadi Tuhan tidak menciptakan iblis ya. Ya, Tuhan tidak kurang kerjaan. Tuhan hanya menciptakan malaikat jahat jadi berdosa. Ya, jadi kalau orang bertanya begini, Pak, masa setan ini dia jahat, tapi kenapa kok dia bisa bikin mujizat, dia bisa sembuhkan orang, dia bisa taruh air di bokor, dia pancing dapat ikan gergahi. Dia dapat kuasa dari mana itu? Saudara pernah lihat orang Ambon pancing ikan? Taruh air di bokor, lalu taruh di bawah tempat tidur, kemudian dia pancing, tapi dia dapat gergahi, ikan salam, dia dapat ikan lema, banyak dia pancing dari bokor itu, saudara-saudara. Nah, dari mana itu ikan-ikan? Nah, itu kuasa-kuasa yang setan pakai tadi. Jadi waktu setan jatuh dari sorga, waktu dia dibuang oleh Tuhan, dia tidak hilang kuasa, tapi dia hilang kesuciannya. Saya ulang sekali lagi, waktu Lucifer dibuang dari sorga, dia tidak kehilangan kuasa, tapi dia kehilangan kesucian. Jadi kekudusan itu hilang. Waktu dia dibuang, ya, dalam terjemahan asli berkata, waktu Lucifer dibuang, dia dibuang ke tempat yang sepi dan tidak ada jalan untuk pulang. Dan waktu dia dibuang ke tempat yang sepi, di tempat itu tidak ada puji-pujian sama sekali. Di tempat itu tidak ada penyembahan sama sekali. Makanya iblis jadi galau, jadi kacau, jadi gelap gulita, saudara. Ya, dia bingung. Lucifer bingung pada waktu itu. Nah, waktu Tuhan menciptakan manusia, waktu manusia itu jadi, waktu Adam pertama kali Tuhan hembuskan nafas ke dalam hidungnya, lalu waktu dia buka mata pertama kali, waktu matanya terbuka pertama kali, dia tidak melihat bintang Orion, dia tidak melihat bintang Kartika atau bintang Belantik. Waktu dia buka mata pertama kali, yang dia lihat adalah wajah penciptanya, yang dia lihat adalah wajah Bapaknya. Dan Bapa memberi tugas kepada dia, kau harus jadi pemimpin pujian buat saya. Ya, Bapa memberi dia sebuah tugas dan tanggung jawab untuk memuji dan menyembah Allah. Ya, dengan semua keturunan yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Tapi di tengah jalan, Adam gagal juga. Ya, waktu si Lucifer masuk ke Eden, dia berpikir begini, wah, kok dia bisa ganti orang lain, ganti saya. Dia coba Adam. Nah, waktu Adam jatuh, saudara tahu, kenapa malaikat salah dibuang? Kenapa manusia salah Tuhan cari, saudara? Kenapa dia cari kita? Kenapa? Saya selalu berkata begini, di dunia ini, di planet bumi kita, di Bima Sakti kita ini, ada 9 planet, yang satu sudah dihilangkan, tinggal 8. Ya, mulai dari Merkurius, Venus, bumi kita ini, kemudian Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ya, ada 9 planet besar, planet di tata surya kita, di angkasa raya ini, ya, yang ada kehidupan cuma planet bumi. Nah, kalau Tuhan mau marah sama kita, kalau dia mau buang kita, bisa, terlalu bisa, dia buang aja. Ya kan, sudah berdosa kan, neraka sudah disiapkan, lempar ke sana. Dia bikin manusia baru, dia taruh di planet Mars atau di planet Jupiter yang pakai cincin itu. Jupiter kan planet paling besar tuh. Dia taruh manusia di situ, hiduplah kamu dalam kesucian dan kebenaran, menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Yang di bumi, saya sudah siapkan tempat bagi mereka, saya buang mereka. Tapi Tuhan tidak berpikir begitu. Dia mau, dia cari kita. Kenapa dia cari? Karena kita adalah gambar dia cari gambarnya itu. Amin. Dia cari gambarnya. Nah, sudah tahu, waktu dia usir Adam dan Hawa keluar dari Eden, bukan mereka sendiri yang keluar. Tuhan ikut mereka keluar dari Eden. Ya, Tuhan ikut mereka. Kemanapun mereka pergi, Tuhan ikuti mereka. Saudara. Dia cari. Tuhan bilang begini, saya cipta kau untuk memuji saya, tapi kau lari dari tanggung jawab. Enggak apa-apa. Saya akan kembali menembus kamu. Ya, Tuhan ikut. Tuhan ikuti pergerakan. Kalau saudara baca Alkitab, Tuhan tidak tinggalkan mereka begitu saja seperti yang itu. Dia ikuti mereka. Ya, saya akan tebus kamu kembali.
Dan akhirnya waktu dia buat semacam pengadilan kecil di Eden, dia bilang sama ular, dia bilang sama perempuan, kenapa kamu makan buah yang kularang? Lalu perempuan bilang, ular itu yang menggoda. Lalu Tuhan bilang sama ular begini, karena engkau membuat wanita ini jatuh ke dalam dosa, sejak saat ini aku akan membuat perlawanan, permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Sampai sekarang ini kan perang kan, kalau sudah baca dalam Raja-Raja, perang terus. Sampai sekarang Israel Palestina perang terus, bermusuh terus. Karena memang Tuhan bilang itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ya, keturunanmu akan menemukan, keturunan perempuan ini akan menginjak kepalamu dan engkau akan menemukan tumitnya. Sudah dengar itu? Nah, waktu Tuhan bilang begitu, dia ingat itu kalimat. Keturunan perempuan ini yang mana? Dia tunggu kapan orang itu datang. Ya, bertahun-tahun iblis tunggu, dia baca Alkitab. Ya, iblis kuasai Alkitab 6.000 tahun. Dia menjadi bapa segala orang pendusta. Ya, dia menguasai firman Allah. Karena itu kalau sudah tidak baca firman, bahaya, saudara. Ya, terlalu lemah Anda. Ya, Anda tidak kuasai firman, berbahaya. Ya, karena setan tahu ini barang ini. Ya, jadi dia mulai baca firman, dia tunggu kapan yang dia bilang bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala itu. Mana dia itu? Dia tunggu itu kalimat. Tunggu sampai pada saat bangsa Israel mereka ingin menggantikan Herodes sebagai pemimpin yang lalim. Lalu Herodes dia mulai masuk, dia susupi diri masuk dalam Herodes. Kau bunuh itu anak-anak laki-laki yang lahir itu. Itu berbahaya. Bunuh semua. Bunuh semua itu anak laki-laki di Yudea. Wah, waktu semua dia bantai semua saudara-saudara. Nah, Yesus lolos. Yesus lolos. Karena rencana Allah tidak bisa batal, bukan? Amin. Nah, Yesus lolos. Waktu Yesus mulai sudah berumur sekian tahun dan sudah mulai masuk pelayanan, Yohanes bawa dia dibaptis di Sungai Yordan. Ya, nah, saya mesti ngajar hati-hati. Saya tidak ngajar bentuk di sini. Ya, jadi dia bawa ke Sungai Yordan, dia baptis ini Yesus. Waktu dia baptis, lalu Alkitab berkata bahwa ada burung merpati yang melambangkan Roh Kudus melayang-layang di atas Yesus begitu. Tiba-tiba ada suara berkata begini, itulah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setelah dia keluar dari air, kemudian pasal selanjutnya dalam Injil Matius, Roh membawa dia ke bukit pencobaan. Nah, sampai di sana, kenapa Iblis berkata kepada Yesus begini? Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti dalam roh. Kenapa dia bilang begitu? Karena itu baru pertama kali dia lihat Tuhan dalam bentuk daging. Pertama kali dia lihat Tuhan dalam bentuk fisik. Kenapa? Karena waktu di sorga, waktu dia masih menjadi Lucifer, dia melayani Allah itu roh. Yang dia tahu Allah itu roh, duduk di atas takhta dan disembah oleh para malaikat. Nah, waktu dia lihat Yesus dalam bentuk fisik seperti kita, seperti daging, dia kaget. Ya, makanya jika itu anak Allah. Kenapa dia bilang jika itu anak Allah? Karena 5 menit yang lalu dia baru dengar ada suara dari surga berkata, itulah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalam hati dia, loh kok bisa dia lolos? Saya kan sudah bunuh semua anak-anak. Ternyata dia lolos. Nah itulah keturunan perempuan yang dinubuatkan di Eden, bahwa dia akan menginjak kepalamu, itulah dia. Nah, dia bingung. Lucifer pusing waktu itu. Aduh, gimana caranya ini? Dia bisa datang. Karena iblis tidak bisa jadi daging seperti kita. Bapa bisa. Karena dia punya segalanya. Katakan amin. Amin. Sama-sama bilang Tuhan saya dahsyat. Tuhan mau jadi apa saja bisa, saudara. Tuhan mau jadi pohon pisang juga jadi. Dia mau jadi pohon asam juga jadi. Dia mau jadi mobil jadi. Dia mau jadi laptop jadi. Cuma persoalannya jadi laptop untuk apa? Ya kan? Kalau dia jadi manusia ada makna penebusan. Jadi Tuhan itu bisa segalanya. Yang tidak bisa dia buat cuma ini yang saya khotbahkan. Ya, cuma itu bagian kita, saudara-saudara. Kalau saudara tangkap ini, ya, jadi ini itu kronologisnya. Dia tunggu keturunan perempuan. Waktu Yesus lahir, dia berusaha untuk bantai semua lewat Herodes. Nah, akhirnya Herodes jadi korban kan? Ya, siapa di sini yang punya anak lahir dia kasih nama Herodes, Yudas, Firaun? Tidak ada toh? Hah? Bapak Asen kalau tambah satu anak lagi kasih nama Yudas, Pak. Jadi habis Immanuel, Ishak, Yudas, Taniu. Ya? Nah, kemudian kalau ada satu lagi kasih nama lagi Herodes, Taniu.
Wah, itu kalau nama-nama itu bagi kita itu keren, saudara. Tapi bagi dunia lihat, dunia lari, saudara. Itu nama-nama keren. Tapi kadang-kadang kita punya anak-anak takut kasih nama-nama kayak begitu. Sebenarnya nama tidak berpengaruh. Yang penting tolak thinking dalam nama Yesus, doa pelepasan rak, roh Herodes, roh Yudas keluar dalam nama Yesus. Yang sekarang ini bukan lagi Herodes Agung, ini Herodes Tamium, saudara. Amin. Kalau masih ada anak lagi, bolehlah saya tawarkan nama itu, ya. Nah, tetapi ini poin. Jadi, saudara, menyembah Tuhan jangan dalam keadaan terpaksa menyembah. Ya, kita tidak terpaksa menyembah. Saya sudah bilang ulang-ulang worship leader di sini, di mana-mana, di tempat mana saja saya berkhotbah, jangan bikin event demi event di gereja. Jangan bikin acara di gereja. Jangan. Tuhan itu kita terlalu lama dengan metode-metode yang Tuhan sebenarnya waktu saudara nyanyi buat pacar saudara itu dampaknya cuma 2, ya. Kalau kita nyanyi buat pacar kita dengar cuma 2 dampak. Kalau bukan dia jatuh cinta, dia mau muntah. Itu aja. Amin. Ya, kalau kita nyanyi untuk pacar dengar, dampaknya cuma berapa? 2. Kalau bukan jatuh cinta, mau muntah. Untunglah saudara menyembah Tuhan, Tuhan tidak muntah dengan penyembahan saudara, ya kan? Nah, saudara lihat, Lucifer itu dalam dirinya itu banyak instrumen dalam tubuhnya. Nah, sekarang kita, waktu Tuhan bentuk kita, Tuhan kasih saudara bunyi-bunyian, ada pita suara. Itu untuk apa? Untuk memuji dia, menyembah dia. Karena dia tidak bisa makan puji, dia tidak bisa puji diri, tapi dia layak dipuji. Dia layak dipuji. Ada pujian berkata, makanya ada lagu berkata begini. Dia dimuliakan, dimuliakan di surga. Malaikat memuji, umatnya menyembah, dia dimuliakan selalu. Jadi malaikat memuji dia, umatnya menyembah dia. Amin. Iblis pun dituntut untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Makanya Yesus bilang sama iblis, nyala iblis, karena ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah engkau berbakti. Artinya begini, malaikat dituntut untuk memuji Allah, umat Allah harus menyembah Dia, sujud menyembah. Dan iblis dalam segala kesombongannya, Tuhan perintahkan dia, kau harus berbuat bakti kepada Pencipta. Ya. Karena dia diciptakan, Tuhan menciptakan dia, tidak segambar dengan Allah, dia hanya makhluk kudus. Tapi kau harus memuji Tuhan. Tapi kalau kau jatuh dalam dosa, saya buang kau. Ya. Manusia tidak. Tuhan cari kita, saudara. Dia nangis karena kita. Dia cari kita karena kita adalah gambar dia. Wajah dia ada di situ. Dia buat kita sama persis dengan dia. Coba kita baca satu orang baca dalam Mazmur pasal 8 ayat 5-6. Coba. Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa dia cari kita? Karena gambar dia ada dalam diri kita. Dia kasih kita kemuliaan dan hormat. Kalau saudara jalan kemana-mana, orang hormati saudara bukan karena saudara ganteng. Kalau orang hormati saudara bukan karena saudara cantik. Kita ini kalau mau ganteng dan cantik, kita pun ganteng pas-pasan. Kita punya cantik juga pas-pasan standar, saudara. Tinggi juga cuma 1 meter kotor, nggak lebih amat juga. Ya kita biasa-biasa saja, saudara. Tapi kalau orang hormati kita bukan karena kita ganteng, tapi karena ada Tuhan di dalam kita. Karena kita memiliki wajah Allah. Sama-sama bilang, karena muka saya muka Tuhan. Bilang di teman kiri kanan, makanya jangan jadi setan. Amin. Muka kayak Tuhan tapi kelakuan kayak setan. Dan lihat orang kelakuan setan. Jadi saya selalu bilang kalau orang ganteng itu kan biasa, kalau orang ganteng itu biasa. Dan kakak bisa kita foto bareng-bareng, silakan. Yang repot itu orang yang so ganteng itu. Kakak bisa foto sorry ya nggak ada waktu untuk foto. Ini sama juga mau foto sama kamu.
Udah nggak ganteng, jelek lagi. Ya. Udah gitu minta foto lagi. Iya kan kayak gitu. Ya. Orang cantik itu biasa. Teman-teman bilang cantik biasa. Cantik biasa. Yang repot itu apa? Orang yang so cantik. Kalau dia rasa kayak satu keva ini naksir dia. Najis, saudara. Kucing aja lihat dia video meo. Jadi kita menyembah Tuhan, saudara. Waktu kita menyembah itu ada pertukaran hati. Sama-sama bilang pertukaran hati. Jadi hatimu masuk kepada hati Tuhan masuk dalam hatimu. Itu penyembahan. Nah, ini ada satu cacat teologi lagi yang saya mau sampaikan buat saudara. Kadang-kadang kita memuji menyembah Tuhan, kita pilih-pilih lagu. Jemaat lembah pujian, dengar, saya mau sampaikan buat saudara, Bapak Ibu sekalian. Waktu Anda memuji Tuhan, izinkan lagu itu berbicara pada dirimu. Amin. Karena kita cacat teologinya begini. Kita berpikir begini, oh kalau pujian itu lagu-lagu semangat, sedangkan penyembahan itu lagu-lagu yang slow. Jadi kita makna pengertian teologi kita itu, pujian itu lagu semangat, penyembahan itu lagu slow. Bukan, saudara-saudara, itu bukan pujian penyembahan. Menyembah Tuhan, bah Tuhan kami menyembahmu, itu bukan penyembahan, itu laporan. Ya, kalau saudara berdoa, Tuhan kami sedang menyembahmu, itu laporan. Itu bukan penyembahan. Makanya saya bilang, jangan bikin acara di gereja ini. Tidak boleh ada perintah sekecil apapun dari altar ini. Tidak perlu. Ya, Tuhan bisa hadir dari kursi ke kursi. Ya, saya harap itu ya. Saya harap you have to understand. Anda harus punya pengertian. Jadi kalau Tuhan masuk dari kursi ke kursi, ya Anda menyembah Tuhan tanpa harus dipaksa dari sini. Ya, Anda tidak boleh tergantung dengan orang di sini di altar. Kalau Anda tidak menyembah Tuhan, itu salah Anda, bukan salah mereka di sini. Ya, karena untuk saya datang di gereja, setting dirimu dari rumah. Saya ke gereja bukan untuk menerima, saya pergi untuk memberi. Ya, Anda datang sini untuk memberi pujian penyembahan, bukan datang sebagai saya mau Kristus terima apa ya dari Tuhan ya. Jangan selalu berpikir apa yang Tuhan buat kepada saya. Berpikirlah apa yang sudah saya buat kepada Tuhan. Amen. Itu penting. Yang Tuhan buat sudah terlalu banyak. Buktinya Anda masih hidup sampai hari ini. Uang tidak ada, tapi masih ada napas uang bisa dicari. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Iya. Pujian itu apa? Pujian itu begini. Terima kasih buat makanan yang kau beri. Terima kasih Tuhan buat sepatu yang kau beri. Terima kasih buat bapak ibu, ayah ibu yang kau beri. Terima kasih Tuhan buat berkat yang kau beri. Itu pujian. Itu pujian. Jadi saudara bersyukur apa yang Tuhan beri. Nah, kalau penyembahan beda. Penyembahanmu sekalipun tak ada apa-apa di mejaku, aku tetap menyembahmu Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, Asap berkata, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Itu penyembahan. Amin. Jadi kita jadi Kristen sekalipun. Ya, pujian itu kita mensyukuri apa yang Tuhan beri. Penyembahan artinya dalam kondisi apapun saya tetap menyembah. Itu penyembahan. Katakan amin. Amin. Nah, cacat teologi kita itu di situ. Karena kita merasa bahwa kalau nyanyi lagu slow itu penyembahan. Kalau semangat kayak tadi, tiada pernah ku jumpa, itu baru pujian. Enggak, bukan itu. Anda cacat. Ya, itu cacat. Saya sudah bedah literasi banyak ini tentang pujian. Waktu Daud masuk bait Allah, saudara. Nah, Daud melanggar aturan kehormatan. Ya, yang bisa melayani di dalam bait Allah cuma suku Lewi. Tapi Daud masuk, dia hapus korban bakaran, dia ganti dengan the sacrifice of praise. Ya, dia ganti dengan korban pujian dan itu berkenan kepada Allah. Amin. Ya, kalau sudah lihat tabernakel, nanti ada waktu saya tampilkan di layar ya, nanti setelah layar ini perbaiki dulu apa namanya itu. Jadi nanti ada tabernakel. Kalau sudah lihat tabernakel, ya itu kemah suci itu. Di sini ada pelataran, kemudian ada ruang kudus, kemudian ada ruang satu lagi yang dibatasi dengan tirai, namanya ruang maha kudus. Nah,
Di situ ada benda-benda di situ. Di pelataran itu ada bejana pembasuhan, ada meja korban bakaran, kemudian di tengahnya itu namanya the bread of presence. Di situ ada meja roti di situ. Ya, itu biasa bangsa Israel merayakan sebagai hari raya Grafira di situ. Ya, kemudian dari situ ada lilin-lilin, kandil, itu melambangkan karunia-karunia yang Tuhan beri. Nah, di tempat-tempat itu, di benda-benda atau perkakas-perkakas di kemah suci itu, di situ orang merasakan Tuhan di situ. Dengar baik-baik, orang merasakan Tuhan di situ. Tetapi dia tidak menemukan Tuhan. Belum. Dia baru merasakan Tuhan. Nah, saya mau ajarkan kepada jemaat lembah pujian, berusaha untuk menemukan Tuhan, bukan hanya sekedar merasakan. Dan saya ulang sekali lagi, jangan cuma merasakan Tuhan, menemukan Tuhan itu penting. Amin. Katakan amin. Amin. Ya, jadi, nah waktu imam-imam masuk dalam kemah, nah itu imam itu dia pakai apa namanya giring-giring itu ada emas-emas yang ditaruh di baju-bajunya. Tapi waktu mulai dia menuju ke tirai di bagian ujung mau masuk ke ruang Maha Kudus itu ada satu meja khusus di situ. Dan itu imam punya pakaian beda lagi, saudara-saudara. Itu dia emasnya bukan satu, penuh badannya itu dengan emas murni. Baju efod itu, waduh, itu perancang baju dari Paris pun kalah itu. Ya, itu semua bertahan emas di itu imam besar itu. Dan hanya imam besar yang bisa ada di sini, tidak semua orang. Tapi dia baru merasakan Tuhan di sini, di pintu ini. Lalu kemudian di dekat tirai itu, di dekat meja itu ada rempah-rempah pilihan terbaik ada di situ. Dan bau harumnya itu luar biasa sampai baunya itu melekat di baju imam, bisa berhari-hari tidak hilang bau harumnya itu. Nah, saya mau kasih tahu saudara, itu melambangkan apa? Meja itu meja apa? Itu meja dupa. Itu meja dupa. Ya, itu bicara tentang penyembahan. Jadi waktu kita menyembah, bau harum penyembahan itu dinikmati benar oleh Tuhan. Nah, seperti itu. Makanya imam-imam persembahkan korban api-apian kepada Allah, menghirup bau penyembahan mereka. Ya, sesembahan. Allah meresponi penyembahan itu. Nah, di sini seperti ini. Di meja dupa ini, nah dari situ baru imam bisa masuk ke dalam ruang